Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam kelas 5 ya, kelas 5 yang mana kalian sekarang sudah masuk ke kelas 5 dan kita akan belajar tentang surat Atin. Surat Atin itu di pelajaran pertama, silakan nanti bisa dibuka di buku PAI-nya. Yang mana surat Atin ini yang tadi teman-teman sudah melihat videonya ya. Di awal tadi sudah ada video bacaan surat Atin. Kalian sudah menyimak dan mendengarkan. Kemudian Ustaz yakin kalian surat Atin pasti sudah hafal karena sudah kelas 5 ya. Kelas 5 itu tinggal murojaah, mengulang dan mengulang kembali. Nah, bacaan surat Atin ini harus benar sesuai tajwid yang diajarkan. Tajwid itu apa? Tajwid itu adalah tata cara membaca Al-Qur'an dengan benar. Nah, di dalam surat Atin itu ada beberapa macam bacaan yang harus kalian perhatikan ya. Di dalam surat Atin itu ada bacaan mat ya. Mat itu bacaan panjang pendeknya harus diperhatikan. Yang kedua ada bacaan Al-Qamariyah ya. Al-Qamariyah itu menandakan bahwa menjelaskan ada huruf alif lam yang harus dibaca jelas ya. Misalnya al-hakimin, al-insanu. Nah itu harus diperhatikan ya. Ada harus nggak boleh. Hakimin nggak boleh, harus jelas. Alnya harus dibaca. Tapi beda lagi bacaan yang ada di surat Atin itu ada bacaan as-syamsiyah. Bacaan as-syamsiyah itu menyembunyikan ya, jadi alif lamnya disembunyikan, langsung dibaca ke huruf yang ditunjuk di depannya. Misalnya biddin, nah, di biddin itu ada alif lam, harus hilang. Kemudian as-solihati, kemudian ada wattini ya, wattini. Nah, di depan tak itu ada alif lam, harus diperhatikan, itu juga harus disembunyikan. Itu tata cara membaca bacaan Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Nah, kemudian di dalam surat Atin itu yang harus diperhatikan adalah ada bacaan qalqalah ya. Qalqalah itu ada qalqalah suro, ada qalqalah kubro. Qalqalah itu bacaannya adalah dipantulkan ya. Bacaan qalqalah itu harus dipantulkan. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Baju di toko. Ba, jim, dal, tok, dan qaf. Itu huruf qalqalah. Nah, yang membedakan huruf qalqalah, bacaan qalqalah sughra dan kubro itu apa? Yang membedakan adalah letak huruf qalqalahnya. Kalau qalqalah sughra itu huruf qalqalahnya berada di tengah-tengah kalimat. Contohnya misalnya Rabbi zidni ilma. Nah, zidni ilma itu sughra ya. Karena huruf dalnya ada di tengah-tengah kalimat. Tapi yang kubro, nah itu yang di akhir. Misalnya hasidin idza hasad. Nah itu harus kuat, itu namanya qalqalah kubro ya. Jadi teman-teman harus diperhatikan itu panjang pendeknya, bacaan qalqalahnya, kemudian ada bacaan asy-syamsiyah, ada bacaan al-qamariyah, di situ ada semuanya ya di dalam bacaan surat Atin. Nah, itu teman-teman yang harus diperhatikan ketika membaca surat Atin ya. Nah, sekarang tugasnya teman-teman adalah sekarang kalian membaca surat Atin sendiri ya. Kemudian kamu bisa
divideokan. Nah, nanti kamu bisa kirimkan ke Ustadz, nanti kamu kirimkan ya. Ustadzudin nanti kamu kirimkan ke Ustadz, nanti ada penilainya di situ. Paham ya? Ya. Jadi tugasnya kamu sekarang adalah membaca surat At-Tin dengan benar, baik dan benar. Bisa? Bisa. Ustaz yakin kamu pasti bisa ya. Kenapa? Itu sangat mudah karena setiap hari sudah kamu lakukan. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Sementara itu dulu, kita lanjutkan di pelajaran berikutnya, yaitu besok kita akan belajar tentang yang namanya mengartikan surat At-Tin ya, sama menulis. Kita pelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang hal itu. Itu aja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.